Oh my god, ini adalah video yang aku excited banget buat bikin, dan video ini bakal jadi series terbaru di channel aku, yaitu tentang manifesting money. Di series kali ini aku bakal bahas specifically tentang gimana nge-shift energi kamu dengan apa yang ingin kamu attract, terutama tentang uang. Dan series ini bakal terbagi jadi 10 video atau mungkin lebih, dan intinya aku bakal fokus satu persatu tentang limiting belief kamu soal uang, dan tentang ngetahuin energi dari uang sendiri, dan how to actually manifest money with good mindset and healthy mindset. Dan kenapa aku se-excited itu untuk bikin video ini? Karena video ini akan jauh berbeda daripada video-video aku biasanya. Di sini aku bener-bener bakal ngajak kamu untuk actually doing the work, specifically inner work, untuk bener-bener nge-build inner success yang sebenarnya udah ada dalam hati kamu. Di part pertama ini, kita bakal bahas tentang the energy of money. It took me so long to finally understand about the meaning that money is just an energy. Kalau kamu nonton video ini dan kamu masih berada dalam mindset dimana aku di sini bakal ngajarin kamu exact caranya satu persatu langsung dalam satu video ini, mending kamu keluar aja dari video ini, karena bener-bener aku tuh pengen nge-build kamu secara pelan-pelan biar mindsetnya itu udah ke-setting dulu. And the work, of course, aku bakal ngasih tahu ke kamu. Ketika nonton series ini, aku percaya banget pasti bakal ada muncul di kepala kamu, tapi gimana caranya? Tapi kenapa ini cuma teori aja? Of course, kita bakal bahas tentang bagaimananya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, aku pengen ngajak kamu semua untuk bener-bener secara detail dari langkah kecil kita nge-build sesuatu yang selama ini jadi limiting belief kita tentang uang. Jadi kalau misalnya kamu pengen hasil yang fast track atau hasil yang langsung tiba-tiba jegleng terjadi seperti itu, this video is not for you, karena di sini adalah orang-orang yang siap untuk nge-build slow success. Slow success builds character, but fast success builds ego. Siapa sih yang nggak mau sukses secara cepat gitu? Semua orang mau. Tapi tanpa kita sadari, ketika kita melangkah ke sana, kita itu make ego kita. Jadi kita nggak bener-bener di-build dalam strong solid foundation, yang mana itu bisa membuat kita belajar apa yang jadi cons-nya kita, dan apa yang jadi pro-nya kita, dan apa yang bisa kita maksimalkan dari hal itu. And that's why di series ini, aku nggak bakal ngajarin kamu overnight manifesting money, itu enggak. But I want to build the slow success ini biar bisa sustain juga dalam kehidupan kamu gitu. This work couldn't be happen overnight. Ini nggak bisa dilakuin dalam semalam, besok pagi kamu udah bakal punya ini, no. Tapi ini itu butuh sebuah inner work yang dibangun perlahan-perlahan. Kita stack batunya satu persatu, dan eventually kamu nanti bakal punya house ini. So, kalau misalnya sekarang kamu rush dan kamu berharap aku ngasih tahu kamu tentang manifesting money step by step, one by one langsung di video kali ini, you are absolutely wrong, because I don't want you to be that type of successful people but full of ego. Lebih enak gak sih kalau misalnya kita bisa menjaga kesuksesan kita ini tuh secara lama dan strong solid foundationnya tuh berdiri secara terus menerus, daripada sekali terjadi tapi habis itu runtuh. And that's what we are going to do on this video. Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Aya, and welcome to Manifesting Money series. If you are new here, hi, my name is Aya, dan di channel aku bahas banyak hal tentang personal development dan juga tentang gimana kita caranya bisa nge-build mindset kita. Kalau misalnya kamu suka dengan topik itu, jangan lupa klik subscribe di bawah and join this awesome community. I'm happy that you are here. For so long, aku tuh selalu percaya kalau hidup itu is meant to be good. I was always believe that life meant to be good. Tapi sekian lama itu juga aku tuh selalu melihat realita di sekitar kita yang selalu bilang kalau misalnya hidup itu susah gitu, yang namanya hidup itu keras dan bla 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 gitu. But deep in my heart, I was always looking for that possibility bahwa life is meant to be great and life is meant to be good. I always believe that life is meant to be good. Gak harus sesusah ini, gak harus sekeras ini, dan gak harus seberat ini. I don't know why, but I always have that belief deep in my heart. Setiap kali aku pergi ke tempat-tempat yang menurut aku fancy, dan aku coba untuk melihat tamu-tamu yang datang di situ, entah kenapa, I always think that there is possibility for me to do the same. There has to be the same possibility for me to have the same life as they do. Aku mencoba untuk terbuka sama limitless possibilities yang sebenarnya tersedia buat aku setiap kali
sekali aku ngeliat banyak sekali orang yang hidup di kehidupan yang sebenarnya aku pengen tiap kali aku mencoba untuk mengunjungi tempat-tempat yang menurutku fancy. Dulu waktu aku suka untuk mengunjungi tempat-tempat yang menurut aku fancy, aku tuh belum berada dalam level finansial yang mana seharusnya safe untuk orang-orang pergi ke sana gitu loh. And I was broke at that time. I didn't have much more money left. Aku cuman punya uang bulanan aku and that's all I got. Aku nggak punya sumber pemasukan pada masa itu because I was still student. Tapi dengan aku mengunjungi tempat-tempat yang seperti itu, jujur aku jadi orang yang jauh lebih terbuka. Ketika aku melihat orang-orang yang juga datang ke situ, ternyata mereka punya loh cara hidup yang seperti ini. Aku ngelihat ada realita lain selain daripada apa yang kumiliki gitu. And that makes me wonder, what did they do to achieve that type of life? Atau bahkan mereka tuh nggak perlu untuk achieve apa-apa untuk bisa dalam kehidupan itu. And it creates a huge question mark in my head. Berada dalam tempat yang seperti itu, tempat dimana aku dikelilingi oleh orang-orang yang secara status finansial jauh berbeda daripada aku yang saat itu masih seorang mahasiswa yang bener-bener gak punya uang sama sekali, gak punya source of income sama sekali. Kalau orang tua aku gak kasih aku uang, aku gak bakal dapat keuangan itu. Itu bikin aku jauh berpikir lebih lagi. Sesuatu yang kayak, there has to be something more for me. There has to be some type of space left for me to be in that position, to be in their position. Bukan karena aku tuh pengen sebuah hal yang kayak branded, sebuah hal yang high end, sebuah hal yang kayak, you know, like type of luxurious life dan bener-bener bougie type of life, itu tuh enggak gitu. But I want to feel that financial security. Kalau misalnya tentang uang, aku tuh bukan orang yang super duper harus like hella wealthy, terus aku ngehambur-hamburin uang aku untuk barang-barang yang super duper mewah, super car, and etc. Itu tuh enggak. But I only want to be stable. And what I mean by stable is I want to have enough money to afford things that I think I need it, gitu, that I think I want it. Jadi kapanpun aku mau, kapanpun aku butuh, I can just always spend that money. Dan berada dalam lingkungan yang seperti itu, entah kenapa, menurutku itu sesuatu yang membawaku ke level yang berbeda. Aku jadi belajar bagaimana mereka nge-spend uang mereka, bagaimana mereka have fun. Sekian lama aku tumbuh, kalau misalnya aku berada di sekitaran teman-temanku yang jauh lebih kaya, secara finansial mereka jauh lebih daripada aku, of course, deep in my heart, I feel kayak minder gitu loh, kayak ngerasa bahwa kok bisa ya mereka seperti itu gitu loh, kok bisa mereka semudah ini untuk ngeluarin hal yang seperti itu gitu. Dan pada saat itu aku tuh belum ngerti tentang yang namanya energi, frekuensi, manifesting, dan juga ilmu-ilmu kehidupan yang aku sharing ke kalian gitu loh. Jadi I was very young at that time, dan yang kulakuin ya cuman aku minder. Cuman sekarang aku bisa ngasih tahu ke diriku 4 tahun lalu bahwa sebenarnya itu adalah limiting beliefku yang keluar gitu. Limiting belief dimana minderku atau iriku atas kekayaan mereka, atas hal apa yang mereka miliki, itu tuh sebetulnya adalah apa yang selama ini aku inginkan untuk ada dalam kehidupanku. Aku tuh secara intuitif tahu kalau misalnya aku ingin membuat kehidupan yang seperti yang kuinginkan ini hadir dalam kehidupanku, aku juga harus menyamankan diri untuk berada pada level itu. Aku harus berlatih bahwa hal-hal yang baru untukku itu adalah hal yang saat ini jadi standarku. Kayak kalian tahu kan kalau teorinya ketika kita mau manifestasi sesuatu, kita itu harus pura-pura seolah itu terjadi, seolah itu udah jadi kehidupan kita, seolah itu udah makanan kita sehari-hari. That time, aku belum tahu tentang teori-teori dari vibrasi ini, dan yang kulakuin sekedar seperti itu aja gitu. Aku secara intuitif entah kenapa, kalau aku menyamankan diri dengan caranya mereka hidup gitu, seolah menjadikan standar yang baru dalam kehidupanku, itu yang bakal membuka jalanku untuk kesana. Bukan untuk ngikutin gaya hidup yang menghambur-hamburkan itu, enggak gitu tuh. Tapi tentang gimana caranya mereka bisa berpikir, gimana caranya mereka bisa melakukan sesuatu, mindset mereka seperti apa, dan bijaknya mereka untuk mengelola sesuatu. Itu yang coba untuk aku pelajarin. Jadi bukan sesuatu tentang aku maksain diriku untuk nge-spend uangku sebanyak mereka spend gitu tuh juga enggak gitu loh. Aku juga bisa membedakan mana yang harus kulakukan dan mana yang enggak gitu. Tapi yang jelas pada saat itu aku belajar tentang mindsetnya mereka, bagaimana mereka nge-spend uang, bagaimana mereka bisa untuk secara tenang itu tuh nggak takut bahwa besok nggak bakal ada uang lagi. Nah itu loh yang aku coba untuk kayak dive deep, kok bisa ya seperti itu. Selama ini kita, nggak cuman aku pasti, tumbuh
tumbuh dalam belief system tentang uang yang sama menurutku. Banyak sekali restriction ketika kita lagi ngomongin tentang uang. Kayak jangan nge-spend uang banyak-banyak gitu. Nanti besok nggak bisa ada uang lagi gitu. Rezeki nggak tahu kemana. Kayak bener-bener banyak banget pantangan tentang uang yang ngebangun belief system kita secara sama. Jadi untuk mempercayai bahwa the possibility to have much more money than what we ever have never pass into our head. Nggak bisa kita percaya. Itu udah jadi salah satu identitas dalam diri kita karena kita tumbuh dalam lingkungan sosial yang seperti itu. Dan itu membentuk aku, jujur membentuk aku untuk jadi seseorang yang percaya bahwa aku nggak bisa memiliki hal yang jauh lebih daripada apa yang saat ini ku miliki, terutama tentang uang. Apalagi ini aku rasain banget ketika aku waktu dulu itu mulai bisnis. Dan bisnis itu adalah bisnis di mana hanya orang yang menengah ke atas bisa untuk afford sesuai dengan apa yang ku jual. Itu buat aku belajar banget sih tentang gimana sih cara mereka untuk spend uang mereka, bagaimana mereka berbicara tentang uang. Dan dari situ aku menjadikan cara mereka yang seperti itu jadi standarku untuk menjalani kehidupanku. Life-nya mereka, kehidupan mereka, bank account-nya mereka, isi dari rekeningnya mereka, dan juga karirnya mereka yang begitu melejit yang jauh daripada apa yang ada di posisiku saat ini. Itu tuh menjadi sebuah indikator bahwa ada loh kemungkinan di luar sana yang jauh daripada apa yang aku bayangkan. Kemungkinan itu ada. Dan itulah yang coba untuk aku percaya. Nggak peduli sejauh apa kemungkinan itu dari realita yang aku miliki saat ini. Aku benar-benar mencoba untuk ninggalin belief system yang selama ini aku miliki. Dan mulai untuk percaya bahwa there are possibilities to have this certain type of money. And I am open to that limitless possibilities. Jadi aku ngajak teman-teman semua untuk mencoba mempertimbangkan ulang juga dan mencoba mendengarkan series ini, melakukan series ini dengan pikiran dan hati yang terbuka. Seiring dengan video dalam series ini yang pastinya akan ku update nantinya, aku benar-benar butuh kamu dalam keadaan dimana kamu tuh bisa percaya kemungkinan itu tuh ada. You are meant for more. Dan itu tuh bukan hal yang dosa untuk minta sesuatu yang lebih, bukan berarti kita nggak bersyukur gitu. Kita bisa kok bersyukur atas kehidupan kita sekarang tuh boleh dan harus. But it doesn't mean that we cannot crave for more. Itu bukan berarti hal yang kayak kita nggak boleh untuk meminta lebih lagi tuh enggak. We can be grateful for this life and we can also be grateful for that life too. So what is the difference then? Kalau misalnya kamu masih berada dalam belief system yang seperti yang ku bilang, atau mungkin kamu merasakan belief system dan hidup dalam lingkungan sosial yang sama seperti yang aku sampaikan tadi, coba deh untuk singkirin hal itu dulu. Singkirin apa yang selama ini membuat kamu percaya bahwa kamu tuh cuman bisa sampai di level yang sejauh ini aja gitu. Dan untuk memikirkan bahwa untuk dapetin let's say 100 million rupiah in a month, it's never possible for you. Singkirin pikiran tentang hal itu. Singkirin segala hal yang membuat kamu terlimitasi untuk akhirnya percaya ada abundance of wealth that tries to come to you. Coba deh mulai pertimbangkan bahwa sebuah angan tentang keuangan, tentang kekayaan, tentang apa yang bisa kamu miliki di masa depan kamu nantinya, itu tuh jauh lebih besar daripada apa yang bisa kamu bayangkan saat ini. Coba buka hatimu lebih lebar, pahami bahwa ada cara baru untuk berdamai dengan uang, dan kapanpun kamu melihat seseorang yang hidup dalam level finansial yang seperti yang kamu inginkan, anggap bahwa itu adalah sebuah kemungkinan juga buat kamu. Dan yang bakal kita lakuin bareng-bareng itu adalah tentang generating money, not just earning money. Ketika kamu bisa ngelihat bahwa dirimu itu ditakdirkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang saat ini kamu yakini, saat ini yang jadi realita kamu, simply because you are meant for a big life. Kamu itu memang ditakdirkan untuk kehidupan yang jauh lebih besar daripada itu. And why God made you like that? It's because He has a purpose for it. Pastiin itu juga bisa untuk merangkul orang-orang di sekitar kamu. Dan kamu invest di series ini bukanlah sebuah kebetulan. Aku percaya bahwa kamu dibawa ke sini because you are also meant for a big life. And deep in your heart, you believe that it is possible. Aku saranin ke kamu, jangan buru-buru. And please banget, take this series as a series that will grow with you. Aku harap kamu juga bertumbuh seiring kamu nonton series Manifesting Money, karena di sini bukan hanya tentang kita bisa menciptakan uang itu, tapi kita juga bisa membuat itu terregenerasi dan memberikan impact yang baik bagi diri kita dan orang di sekitar kita. So if you're ready, this is it. The energy of money.
Kalau aku bilang ke kamu bahwa kamu bisa untuk dapat income 20 kali lipat lebih besar daripada apa yang kamu dapetin sekarang di bulan ini, kemungkinannya kamu bakal jadi antara dua. Yang pertama, masa iya sih? Kedua, kamu bakal mulai bertanya gimana. Dan jujur kalau misalnya aku mau ngomong ke kamu tentang gimananya, cara-cara apa yang bisa kamu lakukan like practically, aku bisa aja ngomong ke kamu seperti itu because itulah yang terjadi sama diriku sendiri gitu, yang awalnya dari seorang broke college student jadi seorang yang punya income yang jauh daripada apa yang aku kira aku bisa untuk dapetin. Satu hal yang jadi pelajaran terbesar buat aku tentang gimananya kita bisa menciptakan uang itu dalam kehidupan kita, itu tentang gimana kita bisa percaya atas diri kita. Hal yang benar-benar bisa membawa kamu ke sana itu adalah jawaban yang selama ini nge-stuck dalam pikiran kamu tentang seberapa kamu percayanya sama dirimu. Apakah kamu percaya bahwa suatu momen kamu bisa mendapatkan kesuksesan itu? Apakah kamu percaya dalam suatu momen kamu bisa akhirnya membawa dirimu pada titik itu? Seperti yang kalian tahu, sukses itu 80% usaha dan 20% dari keyakinan kita. Dan keyakinan dari 20%mu tentang apa yang bisa kamu yakini dari dirimu sendiri, itulah yang bakal mengamplifikasi semuanya dan membawa kamu ke titik yang kamu inginkan. Percaya sama dirimu bahwa kamu juga bisa membawa dirimu dalam titik itu. Banyak sekali money belief atau kepercayaan kita tentang uang yang terbangun daripada saat kita kecil. Bahkan pada saat kita coba untuk menciptakan uang itu sendiri, gimana caranya untuk bisa dapetin uang, kita pun mungkin ngalamin momen-momen di mana kita gagal dan kita malu atas financial mistake yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi aku mau bilang ke kamu bahwa segala hal yang pernah terjadi antara kamu dan uang itu tuh gak penting sekarang. Gak peduli dari keluarga yang seperti apa kamu dilahirkan, gak peduli dari keadaan finansial seperti apa di mana kamu hidup, gak peduli seberapa takutnya tentang kepercayaan kamu sama uang, gak peduli sebanyak apa kamu pernah kehilangan uang, dan gak peduli tentang pekerjaan apa yang kamu miliki saat ini. Kamu harus percaya bahwa money is always for you. The energy of money itu tuh tidak terbatas dari pekerjaan apa yang kamu miliki saat ini atau bisnis apa yang kamu mulai saat ini. Gak peduli dari mana kamu berasal dan apa keadaan kamu saat ini pun, the energy of money itu tidak pernah terpengaruh dari hal itu. Uang sendiri itu adalah sebuah sesuatu yang konstan gitu. Itu akan terus mengalir dan dia nggak peduli kamu dalam keadaan yang seperti apa. It always flow. Itu selalu mengalir kapanpun dan dimanapun dan bagaimanapun keadaan kamu saat ini. Uang itu nggak peduli tentang gimana penampilan kamu saat ini, dari mana kamu berasal, dan bagaimana kamu harus diperlakukan oleh orang di sekitaran kamu, atau bagaimana kamu harus memperlakukan mereka. Uang itu nggak peduli sama hal itu. Bahkan, keadaan finansial kamu saat ini, dia nggak peduli akan hal itu. Uang itu hanya merespon dari vibrasi kamu, pikiran kamu, perasaan kamu, dan pola yang bisa kamu percaya dari uang itu. Jadi, kalau nggak peduli dari keadaan kamu sekarang seperti apa, if you deep down believe that money is always available for you, it becomes. Itu yang terjadi. The energy of money is almost like the wind. Seperti angin dan udara aja gitu. Setiap video ketika aku coba untuk sharing tentang keuangan gitu, aku selalu dibilang, ya enak lah kamu berasal dari kayak gini-gini, kamu punya privilege kayak gini, ya enak lah kamu nggak pernah perlu khawatir untuk besok mau makan yang seperti apa gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang sebenarnya tanpa sadar itulah yang membentuk energi dari uang ini ada dalam kehidupan kamu. Seperti yang aku bilang, uang itu nggak mau tahu tentang kamu berasal dari mana, keadaan finansial kamu seperti apa, besok kamu mau makan apa, baju yang kamu pakai seperti apa. Dia nggak peduli soal hal itu gitu loh. Yang dia peduliin cuman tentang apa yang kamu percaya tentang dia. Kalau kamu percaya bahwa, aduh besok kayaknya aku nggak bakal dapat uang, it becomes. So, please banget jangan melimitasi diri kamu dengan keadaan kamu sekarang, bahkan sampai detik di video ini, tolong udah tinggalin itu semuanya. Because we are trying to generate money. Kita bukan cuman tentang gimana caranya dapetin uang gitu, but trying to generate gitu. Generate itu beda dengan earning gitu. Karena kalau misalnya kita generate, kita betul-betul bikin sebuah sistem. Dan sistemnya ini adalah sistem yang secara energi ada dalam diri kita. Jadi kapanpun kita mengaktifasi sistem itu, bahkan ketika kita selalu bisa berada dalam energetic system itu, kita akan kapanpun itu nggak pernah ngerasa kekurangan soal uang. And that's what I want to create with you guys. Sedari kecil, aku tuh selalu diajarkan untuk spend sedikit yang aku bisa gitu.
Sebisa mungkin aku hemat-hemat untuk ngeluarin uang. Dan kalau kamu ngerasain itu juga, hal itu adalah sesuatu yang membentuk energy of restriction. Jadi sebuah energi yang membuat kamu selalu ngerasa terbatas gitu loh, terrestrict. Ada pembatasan energi yang terjadi karena belief system yang selama ini kamu pegang. Jangan ngeluarin uang banyak-banyak gitu, nggak pernah tahu nanti uang bakal datang lagi atau enggak. That creates a huge restriction in me, actually. Masalahnya, energy of restriction, energy of pembatasan ini, kadang terkesan bahwa hal itu adalah sebuah tanggung jawab bagi kita gitu. Jadi, mau nggak mau kita harus ngelakuin ini. Dan kita hidup bertahun-tahun dalam belief system yang sama seperti itu. Dan of course, aku tahu banget orang tua aku, orang-orang di sekitar aku, orang-orang di lingkungan aku, melakukan gimana caranya yang terbaik mungkin untuk ngelola spending mereka sebijak mungkin. Dan aku tahu bahwa itu adalah cara terbaik yang mereka lakukan untuk bisa menjaga keadaan finansial mereka supaya bisa selalu stabil. Biar mereka bisa nabung atau mungkin biar mereka bisa invest sesuatu lewat spending yang dikurangin atau yang dipotong itu. Tapi aku yakinin ke kamu bahwa setelah seri ini berakhir, kamu bakal ngerti deh cara yang menurut orang lain itu smart atau menurut orang lain itu pintar dalam cara mengelola keuangannya. Sesuatu yang selama ini selalu dikasih tahu ke kita bahwa itu adalah cara yang paling baik untuk menjaga keuangan kita, itu adalah salah satu faktor yang selalu membuat kita berada dalam energi yang begitu sakitnya bareng uang ini. Dan itu membuat kita selalu berada dalam sebuah siklus finansial yang susah sekali untuk kita patahkan. Well, ini plot twistnya, makanya I save the best for the last. Kalau misalnya kamu ngikutin series ini sampai detik ini, make sure kamu juga tonton hingga video terakhir, supaya kamu benar-benar ngerti maksud kenapa selama ini cara yang menurut kita pintar dalam cara kita nge-save uang, itu adalah hal yang membuat kita selalu stuck dalam keadaan finansial yang sama juga. Kamu pasti juga udah paham bahwa setiap hal dalam kehidupan kita itu punya frekuensinya sendiri. Ketika kita nulis, itu ada frekuensinya. Ketika kita baca, ketika kita dengar, ketika kita mencoba untuk spend uang untuk sesuatu yang kita suka, itu juga ada frekuensinya. Intinya setiap hal dalam dunia ini punya frekuensi. Dan tahu nggak bahwa sebenarnya kita itu bisa mengubah frekuensi atas pikiran ataupun action yang kita lakukan untuk membantu kita menciptakan hasil yang sebenarnya kita harapkan. Dan bahkan kalau misalnya kita bahas tentang quantum physics, kita itu bisa kapanpun nge-switch energi kita. Bahkan kita pernah tidak sengaja nge-switch energi kita ke suatu momentum yang baru. Mungkin kamu pernah ngerasain salah satu halnya dalam kehidupan kamu. Kamu entah kenapa kehabisan uang pada saat itu. Tapi deep down kamu ngerasa pasti ada yang bantu gitu. Pasti ada uang yang datang entah secara tiba-tiba, and it happens. Itu terjadi. Itu secara tanpa sengaja kita masuk ke dalam frekuensi yang baru. Atau mungkin kita tanpa sadar membawa diri kita sendiri untuk mengunjungi frekuensi yang sebenarnya abundance buat kita. Salah satu halnya mungkin pernah kamu rasain dalam diri kamu gitu. Mungkin setelah jajan di restoran yang cukup pricey daripada yang biasanya kamu kunjungin gitu ya, dan ternyata itu membuat kamu ngerasa bahagia. Dari situ juga entah kenapa malah lebih banyak uang yang datang gitu. Padahal harusnya kamu boros ngeluarin itu. Atau mungkin kamu dari keadaan yang stable aja gitu loh, tapi kamu mulai khawatir, dan karena kekhawatiranmu itu ternyata banyak hal yang terjadi makin tidak sesuai sama apa yang kamu inginin. Itu kamu nggak sengaja turun ke frekuensi yang sebetulnya berasal dari kekhawatiranmu. Dari dulu aku tuh notice gitu loh, setiap orang yang menurut aku rich atau punya sumber keuangan tertentu, ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Ada sesuatu yang menurutku nggak bisa aku deskripsiin dengan logika gitu loh, tapi ada perasaan yang membuatku menerima satu hal ini gitu. Ada satu energi yang beda dari mereka. Mereka nggak pernah khawatir untuk kehabisan uang, dan hal itu sangat-sangat berbeda dari apa yang selama ini aku percaya. When I was around them, ketika aku bersama dengan orang-orang yang seperti itu, aku tuh bisa betul-betul ngerasain bahwa mereka tuh punya sebuah mindset di mana entah kenapa setiap kali mereka ngeluarin uang, aku bisa ngerasain energinya bahwa mereka tuh nggak khawatir soal hal itu. And the amount that they spend itu bahkan nggak mempengaruhi apa yang mereka miliki saat ini. Perasaan sekuritas itu loh, perasaan yang dimana mereka bisa
ngerasa aman itu loh, yang menurut aku beda banget daripada apa yang dari dulu aku percaya. Kalau sekarang aku bisa memperkatakan hal yang lain gitu, dan sekarang pun aku bisa kayak punya mindset, ya udahlah nggak apa-apa, besok juga ada lagi. Aku sekarang bisa seperti itu, tapi dulu pada saat aku mau ngamati mereka, ada satu energi yang kurasa berbeda itu. Itu sesuatu yang nggak bisa untuk kamu deskripsikan, tapi kamu bisa rasain di hati kamu. Ada energi yang berbeda dari mereka. The energy of restriction atau energi pembatasan dan energi kekurangan atau scarcity pastinya berlawanan banget gitu ya sama energi yang mau kita attract, energi kebebasan, energi keberlimpahan. Ini membuktikan bahwa setiap kali ada energi pembatasan, energi keberlimpahan itu juga bisa gitu loh. Semuanya pada akhirnya cuman tentang gimana kamu bisa memilih mau berada dalam energi yang seperti apa. Dari pikiran kamu, dari keyakinan kamu, dari sesuatu yang kamu lakuin. Aku sering ngomongin ini sama pasangan aku, kok bisa ya orang-orang tuh punya uang yang begitu banyaknya, yang sampai mereka tuh nggak tahu mau ngapain uang itu gitu. Makanya mereka ngelakuin suatu hal yang bodoh menurut kita. Dan hal itu jujur ngestak banget di pikiran aku. And that time I decided to become a person that has more money, more than I know what to do with. I want to be in that type of frequency. Aku nggak pengen lagi berada dalam frekuensi di mana karena nggak ada uang, itulah kenapa aku bilang enggak pada sesuatu yang sebenarnya betul-betul aku inginkan. Setiap hal di dunia ini adalah energi dan juga punya energi. Everything is energy. And everything has energy. Energi yang kamu miliki ketika kamu melakukan sesuatu, itu menentukan hasil dari hal yang kamu lakuin itu. Artinya, setiap intention, setiap niat, setiap tekad, setiap ekspektasi, setiap emosi yang kamu miliki pada saat kamu melakukan sesuatu sangat-sangat mempengaruhi hasil dari action yang kamu lakukan untuk hal itu. Dan ini pengaruhnya jauh lebih besar daripada apa yang kamu kira. Sebagai seorang manusia, kamu tuh bisa untuk memiliki energi yang berbeda-beda. Dari setiap pikiran, perasaan, kata-kata yang kamu ucapkan, cara kamu untuk melakukan sesuatu, itulah yang menciptakan energi dari dalam diri kamu. Energi ini tercipta dari sebuah bentuk emosi, kata-kata, dari visualisasi kamu atau imajinasi kamu, dan dari niat saat kamu hendak melakukan sesuatu. Ketika kamu memutuskan untuk berpikir, bergerak, berkata-kata, merasakan sesuatu dalam cara yang membawa perasaan di dalam dirimu, nah, pada saat itulah kamu tuh lagi dalam vibrasi atau berada dalam frekuensi itu. Contoh, kamu jadi orang yang bahagia, gitu. Kamu memutuskan untuk ngerjain tugas kamu secara bahagia. Kamulah pada saat itu berada dalam vibrasi yang bahagia itu. Misal, kamu berpikir bahwa uang ini mudah didapat. Kamu melakukan sesuatu yang membuat kamu bahagia. Kamu bekerja dengan cara yang memberikan kamu sebuah feeling di mana kamu tuh mulai merasakan kebahagiaan itu. Nah, pada saat itulah juga kamu tuh sedang berada dalam frekuensi di mana uang adalah kebahagiaan bagi kamu. Pada saat kamu menaruh dirimu pada frekuensi itu, kamu akan menarik setiap hal dari frekuensi di mana kamu berada saat ini. Seperti yang aku bilang tadi, setiap hal di dunia ini itu punya frekuensinya sendiri, termasuk juga uang. Semakin sering kamu menaruh dirimu dalam frekuensi di mana uang ini adalah sesuatu yang mudah didapat dalam kehidupan kamu, semakin gampang juga bagimu untuk menciptakan realita yang kamu inginkan pastinya. Realita di mana kamu tanpa perlu susah untuk mendapatkan uang ini. Coba diajak otak kamu untuk mulai berpikir sesuatu di luar dari bubble yang selama ini kamu pikirin gitu. Kalau misalnya aku bilang bahwa ada loh kemungkinan bahwa uang ini bisa dihadirkan kamu secara tiba-tiba. Mungkin di luar dari pekerjaan yang saat ini kamu lakukan. Would you believe that? Apakah kamu bakal percaya sama hal itu? Dan dari sini juga kamu bisa mulai melihat bahwa cara pandang kamu pada uang yang selama ini kamu miliki juga pasti akan berbeda. Sekarang kita bakal bahas tentang energetic state atau keadaan secara energi. Memilih untuk nggak nge-spend uang karena keinginan untuk menghargai diri sendiri, dan memilih untuk nggak nge-spend uang karena kamu takut bahwa uangmu itu bakal habis, itu adalah dua energetic state yang berbeda. Dari cara pandang kamu aja pasti juga berbeda. Dan itulah yang kusebut sebagai energetic state. Ini tuh bukan tentang, oh kalau misalnya aku mau nge-spend uang berarti aku harus seperti ini gitu ya. Oh kalau misalnya aku mau nge-spend uang aku berarti nggak boleh takut bakal kehabisan. Enggak, ini tuh bukan tentang mana yang benar dan mana yang salah. Tapi karena keadaan dari pikiran kamu dan perasaan kamu ketika kamu akhirnya memutuskan
untuk memilih satu pilihan itu bisa bener-bener membawa kamu ke realita yang berbeda-beda. Inilah kenapa aku tuh suka banget untuk menyamankan diriku sama keadaan dimana aku ngelihat realita di luar dari apa yang jadi financial stateku pada saat itu tuh ada. Aku mencoba untuk bereksperimen sama keadaan keuanganku sendiri. Aku mencoba untuk membuat mindset-mindset mereka berjalan dalam diriku. Semakin aku takut bahwa uang ini bakal habis, semakin aku worry bahwa uang ini bakal nggak ada lagi besok, ya itulah yang terjadi. Tapi ketika aku mulai mempercayai, oh ada kemungkinan satu terjadi, oh ada loh cara untuk dapetin uang semudah ini, aku multiplikasikan hal itu juga yang terjadi. So whatever you believe around money, it becomes. Itu yang bakal terjadi. You need to know how money feels for you. Kamu harus benar-benar tahu apa sih yang kamu rasakan ketika kamu berdamai dengan uang, ketika kamu memiliki uang ini. Kamu harus tahu gimana caranya supaya kamu bisa berada dalam energetic state di mana kamu menerima uang, menginvestasikan uangmu, mendapatkan uang itu. Terus taruh dirimu dalam energetic state yang seperti itu gitu dan multiplikasikan perasaan. Jadikan itu sebagai suatu bentuk standar baru bahwa di poin itulah energetic state-mu tentang uang ini akan kamu rasakan dalam kehidupan kamu. Bukan tentang mana yang salah, mana yang benar gitu, tapi mana yang paling membawa kamu ke dalam energetic state di mana kamu akhirnya bisa percaya, di mana kamu akhirnya bisa melihat bahwa realitamu untuk memiliki keadaan finansial yang baru, yang jauh di luar daripada apa yang kamu miliki saat ini, itu tuh ada. Ini tuh sesuatu yang mungkin bakal jauh berbeda dari apa yang selama ini diomongin sama financial coach. Salah satu hal yang kupelajari dan menurutku ini beda banget sama pemahaman dari coaches-coaches di luar sana. Yang pertama, semakin aku memahami tentang energi dari uang ini, aku nggak percaya bahwa income itu harus bener-bener secara drastis naik gitu, terfluktuasi pada satu standar tertentu. Karena ketika aku udah bisa jadi energetic match sama satu standar income yang aku pilih, pemasukan yang aku dapatkan gak harus secara drastis naik atau mungkin turun gitu. Aku bisa memilih berada dalam satu default yang sama gitu. I can just choose it to be always stable. Misalnya aku pilih untuk jadi 20 juta, itu bakal selalu stabil dalam angka itu gitu. Atau aku bisa menjadikan diriku dalam energetic match yang lain di mana aku memilih income gue itu harus secara continuous naik lagi. Ini adalah sesuatu yang bener-bener kontradiksi banget daripada apa yang mereka bilang di luar sana gitu, dimana income tuh nanti bakal naik gitu. Well, hal itu mungkin secara praktis terjadi di beberapa orang gitu ya, tapi di aku sendiri, I can always set myself to be energetic match to any amount of income that I want to receive. Dan yang kedua, aku tuh nggak percaya kalau misalnya kita mau hemat-hemat supaya kita bisa lebih dapat banyak uang gitu. Satu hal yang bener-bener jadi problematika yang dibahas jauh banget sama diriku dan pasanganku adalah dia ini seseorang yang begitu tertibnya soal uang gitu. Karena memang setiap orang tuh punya money belief-nya sendiri dan aku bisa melihat bahwa money belief itu berasal dari keluarganya dia gitu. Dimana kita harus sehemat-hemat mungkin supaya kita bisa menabung sebanyak mungkin gitu. Meanwhile, I choose to believe that I can always spend more because I can always receive more. Aku nggak mau bahwa aku harus memilih antara spending atau savingku. Aku nggak mau untuk milih, oh ini harus ku tabung, oh ini harus ku keluarin gitu. Aku selalu menaruh diriku dalam keadaan energi dimana aku selalu bisa untuk punya sesuatu yang lebih, dan dari hal yang lebih itu bahkan jauh lebih untuk ku simpan, ku spend, or even untuk aku sedekahkan pada orang lain. I choose to be in that type of frequency. Dan ini adalah sesuatu yang begitu kontradiksinya sama pasangan aku sendiri gitu. Jadi dia adalah seseorang yang percaya kalau misalnya kita mau tabungan banyak ya kita harus nyimpen gitu loh. Jadi setiap hal yang dia laluin dalam kehidupannya, apalagi tentang uang, selalu seperti itu. Dan aku adalah orang, aku nggak bisa. Dan aku nggak mau menolak sesuatu karena aku nggak punya uang untuk itu. No,
I want to always have the choice where I can always spend my money no matter how. Dan aku pun tahu sepenuhnya gitu loh, bahwa ketika aku ingin spend more, aku harus untuk mendapatkan uang lebih lagi. And I choose to be in that frequency. Ini sesuatu yang benar-benar butuh keberanian untuk kamu mulai percaya hal itu, tapi percaya atau enggak ini akan membawa kamu pada energetic state yang lain. Tapi hal ini pun harus dengan bijak, harus dengan wisdom gitu ya, nggak bisa untuk kamu ilmu cocokologi aja. Makanya aku saranin ke kamu, take this series step by step. Jangan cuman dari satu knowledge kamu, dari satu video ini aja langsung kamu praktekin semua. Enggak, kita harus build satu persatu dulu. Karena sebelum aku bisa untuk secara effortlessly nerima uang yang nggak pernah aku coba untuk kerjain, aku tuh pernah berada dalam posisi dimana aku harus mengerjakan hal itu dulu gitu loh. Tapi keadaan dimana aku mengerjakan hal itu bukan lagi keadaan dimana aku ngerasa kalau aku nggak kayak gini aku nggak bakal dapat uang gitu, enggak. Tapi lebih ke sesuatu yang kayak membuat aku I'm happy to work. Aku suka untuk kerjain hal ini. Aku naruh hatiku sepenuhnya untuk kerjain hal ini dan itu membuat aku happy. Nah, makanya nggak bisa kamu ambil ilmu setengah-setengah aja gitu. Kamu harus ngikutin aku di series ini sampai nanti, dan make sure untuk lakuin PR-PR yang bakal aku kasih tahu ke kamu. Gak usah khawatir, aku bakal bener-bener dive deep lagi biar bisa membawa kamu ke energi yang berkelimpahan, tentang wealth atau tentang harta yang bener-bener kayak sesuatu yang bener-bener nge-fulfill kamu, tentang cara gimana kamu bisa nge-save atau nyimpen uang kamu, bisa nabung, bisa invest, bisa spending, dan juga bisa mengurangi hutang-hutang yang selama ini kamu miliki. Aku bakal berusaha untuk ngelakuin gimana caranya biar selama series ini berlangsung ini gak bakal ngecewain kamu. Karena aku tuh pengen selalu jadi contoh bahwa kemungkinan untuk bisa mendapatkan sesuatu jauh lebih luar biasa daripada apa yang kamu kira itu tuh ada lewat apa yang kulakuin, termasuk dalam financial reality yang sekarang lagi kamu manifestasikan. Kalau misalnya kamu ngerasa bahwa kamu nggak dapet jawabanmu dari video ini, of course, aku nggak pengen menjadikan kamu seseorang yang ketika memiliki uang, kamu bakal penuhi ego kamu gitu. Kamu bakal jadi orang yang bad dan nggak punya good intention, because I want to build you into someone who is very worthy of receiving money. Kenapa? Karena uang tuh nggak mengenal kamu itu baik atau buruk. Bahkan ketika kamu itu adalah orang yang buruk, dia tetap bakal datang. Nah itu loh sesuatu yang menurut aku cukup bahaya gitu. Jadi itu loh kenapa aku nggak pengen tiba-tiba ngasih kamu tips-tips manifestasi dimana kamu bisa ngedapetin uang ini tuh langsung dalam semalam kamu dapetin itu. No, I want you to be someone who is truly worthy of receiving money. Ketika kamu ngedapetin uang ini tuh jadi sebuah ekstensi kamu untuk ngelakuin hal baik yang lebih banyak lagi gitu. Bukan sekedar orang yang cuman punya uang untuk nyukupin apa kemauannya aja, apa yang jadi egonya aja, apa yang jadi ambisinya aja. Banyak banget orang di luar sana yang jadi multimilioner, tapi ya you know lah, they do some crazy stuff yang sebenarnya membuat banyak orang tersiksa gitu. And I don't want you to be that, because when you understand the energy of money, it's very dangerous to you untuk ngelakuin apapun gitu. Kamu bakal jadi orang yang lebih hati-hati lagi. But today, I choose to trust money. I love money. I love how it can amplifies me to be a very much better person than my own. Aku tahu bagaimana uang itu merespon aku dari caraku merespon dia. Aku pengen mengajak kamu untuk percaya bahwa kamu bisa kapanpun memilih financial reality yang kamu inginkan untuk terjadi. Dan kamu bisa menciptakan hal itu juga. Dinamika dari financial abundance atau sebuah keberlimpahan secara finansial, energi di mana aku akhirnya bisa memiliki sesuatu lebih daripada apa yang kubutuhkan, itu tuh ada. Dan juga dinamika di mana aku selalu kurang dan uang gak akan pernah kurang bagiku, itu juga selalu ada. Tapi aku memilih untuk selalu berada dalam frekuensi dan menarik keadaan dimana segala sesuatu bisa aku dapatkan bahkan lebih dari cukup. Inilah yang aku bilang kenapa aku tertarik banget untuk bikin series Manifesting Money ini. Mungkin selama ini kalau misalnya kamu nonton video-video aku, kamu cuman bakal denger aja gitu. Tapi sekarang bener-bener aku bakal ngasih PR buat kamu kerjain. This work is not just a work. Ini bukan cuman sekedar tugas biasa aja. Karena ketika kamu ngelakuin work ini, kamu tuh bakal bisa mengakses dan membawa dirimu sendiri dalam keadaan energi di mana kamu akan selalu punya more than enough, bukan lagi
never enough untuk diri kamu. Nanti aku bakal kasih kamu beberapa prompt atau pertanyaan yang bisa kamu kerjain, yang pastinya ngebantu kamu untuk ngurangin limiting belief kamu, untuk ningkatin awareness kamu juga, dan ngurangin perasaan-perasaan yang sebenarnya nggak bakal mendukung kamu untuk menciptakan financial reality kamu yang baru. Ini adalah sebuah inner work yang bisa kamu lakuin, dan aku sepenuhnya percaya bahwa inner work adalah sesuatu yang ngebantu kamu banget untuk setiap hal yang bakal kamu lakuin. Memang bakal terkesan apa sih gitu, but actually once you do this, you gonna know how powerful it is. Kamu bisa kerjain prompt ini atau pertanyaan-pertanyaan ini, kamu tulis, kamu ketik, atau bahkan kamu ucapkan, kamu lantangkan dengan suaramu bebas, terserah kamu. Yang jelas aku pengen kamu bisa betul-betul merasakan emosinya, frustasinya, bahkan perasaan yang selama ini ngeberatin kamu. Dan juga ngerasain sesuatu yang mengarahkan pikiran kamu ke kanan, nggak lagi terus-terusan ke kiri. Percaya deh bahwa dari prompt ini atau inner work ini pasti bakal membangun kamu lebih lagi. Dan prompt ini bisa kamu akses di Mindset Makeover Kit. Linknya udah aku kasih di description box untuk prompt yang lebih lengkap. Tapi nggak usah khawatir, karena aku juga bakal ngasih kamu beberapa prompt di sini yang bisa kamu kerjain, yang pastinya juga nggak kalah powerful. Dan kalau misalnya kamu pengen full experience-nya, jangan lupa untuk diakses Mindset Makeover Kit. Kamu bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang bakal aku sampaikan ke kamu nanti dengan segala sesuatu yang lewat di pikiran kamu gitu. Ini bukan sesuatu yang harus jadi jawaban yang benar atau salah, tapi lebih ke apa yang selama ini tersimpan dalam diri kamu. Nggak peduli itu benar, nggak peduli itu salah, even ketika itu pun adalah sesuatu yang jadi negative thinking, nggak usah takut bahwa itu bakal termanifestasikan. Yang paling penting di sini adalah kamu tuh bakal coba untuk dive deep sama dirimu sendiri dengan pikiran yang lebih baru, dengan pikiran yang lebih tenang. Karena ketika kita malah ngedismiss pikiran-pikiran yang buruk, seringkali malah justru hal itu teriak lebih keras lagi di kepala kita gitu. Jadi aku malah sengaja ngajak kamu untuk ngasih momen ke badan kamu sekedar mikirin segala hal buruk yang selama ini muncul pada saat kamu overthinking, termasuk pikiran-pikiran dimana kamu takut kalau nanti di masa depan kamu nggak bisa sukses secara finansial gitu, kamu takut bahwa kamu nggak bakal ngedapetin uang gitu. And aku mengajak kamu untuk mengisi hal ini bukan dari keadaan dimana kamu tuh nggak tenang dan khawatir gitu. Mungkin kamu sekarang lagi dikejar-kejar sesuatu yang membutuhkan uang, atau mungkin kamu sekarang lagi butuh banget uang gitu. Coba untuk buat diri kamu lebih tenang, supaya energi kamu itu tuh nggak khawatir gitu, bukan berada dalam keadaan dimana kamu khawatir. Ingat, uang itu cuman merespon sama bagaimana kamu berpikir, merasakan, berkata-kata, dan juga mempercayainya gitu. Jadi apapun feelings yang kamu miliki saat ini, kembalikan pada keadaan normal. Kalau misalnya kamu terburu-buru ingin menghasilkan sesuatu dari hal ini, aku saranin coba ditenangkan dulu. Kamu bisa meditasi, bisa dengerin rekaman afirmasi yang mungkin udah pernah kamu akses gitu. Buat temen-temen yang pada belum akses rekaman afirmasi dari aku, kamu bisa juga akses self-love affirmation recording yang bundle 4-in-1, supaya kamu bisa dengerin Attract Money and Wealth, dan itu pastinya bakal bikin proses kamu untuk ngerjain prom-prom ini bakal jadi jauh lebih tenang juga. Ketika kita menaruh diri kita dalam proses untuk menjalankan inner work ini, kita bakal menciptakan sebuah space atau ruangan baru bagi pikiran kita. Dan pada akhirnya dari hal itu kita bisa memakai ruangan ini untuk memiliki pikiran, emosi, energi, dan cara pikir yang baru, mindset-mindset yang baru juga pastinya, untuk menciptakan sesuatu yang lagi ingin kita ciptakan. You are about to generate money, not just earning money. So of course, it's going to be very different work than you ever done before. Aku bakal kasih pertanyaannya di sini, dan kamu bisa jawab itu sebebas kamu kapanpun itu. Setelah kamu nonton video ini pun kamu bisa jawab, atau nanti juga kamu bisa jawab jujur sejujur-jujurnya sama diri kamu, dan gak perlu takut. Malah justru sekarang kamu lagi ngasih kesempatan sama dirimu untuk dikelola oleh rasa takut itu supaya dia keluar. Kenapa? Biar dia nggak teriak makin-makin di balik kepala kamu untuk minta dinotis. Sekarang kamu bisa untuk membiarkan dirimu tenggelam dalam setiap pertanyaannya, mencoba untuk menjawab, mencoba untuk melakukan inner work yang betul-betul merupakan sebuah work yang nantinya, percaya deh, ini bakal ngebantu kamu untuk generating money, not just earning money. Nanti setelah kamu sudah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, coba deh kamu afirmasikan hal ini sama diri kamu sendiri.
Kamu harus memperkatakan afirmasi ini betul-betul memfokuskan diri kamu untuk memperkatakannya. Cuman sebentar aja kok difokusin diri kamu gitu. Nah, setelah itu barulah kamu tulis afirmasi ini di buku yang kamu pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang udah aku kasih ke kamu. Nah, lanjut, setelah melakukan afirmasi itu, coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan yang bakal aku kasih di sini. Pertanyaan nomor 2 ini akan membantu kamu untuk mulai membayangkan sesuatu yang baru atas hubungan kamu dengan uang. Gak usah khawatir kalau misalnya rasanya apa yang kamu tulis bakal terkesan kurang realistis gitu. Karena percaya atau enggak, ini yang bakal membuka pikiran kamu untuk memiliki cara pikir yang baru atas uang sendiri dalam kehidupan kamu. Gak usah khawatir untuk step-step selanjutnya, dan hal ini tuh bukan sebuah ritual. Jadi bukan berarti kamu bakal bisa untuk dapetin uang setelah kamu ngelakuin ini dulu, itu tuh enggak. Gitu, semuanya tergantung dari bagaimana kamu menaruh energetic state dari dirimu. Nah, PR yang kukasih ke kamu ini cuman sekedar alat untuk membantu kamu supaya lebih aware dan lebih memahami tentang keinginanmu, harapanmu, dan juga ketakutanmu tentang uang sendiri. Jadi gak usah khawatir ini bener nggak ya, ini salah nggak ya, ini bakal terjadi nggak ya, nggak usah dikhawatirin dulu. Karena inner work itu tujuannya adalah untuk membuat diri kita lebih memahami diri kita sendiri, dan juga pada akhirnya kalau misalnya kita udah paham diri kita sendiri, pastinya dong kita bisa meningkatkan hal itu gitu. So, chapter 1 dari series Manifesting Money ini sudah selesai di sini, and thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk ikutin series selanjutnya di minggu depan, dan gak usah khawatir either ini bakal terjadi atau enggak, karena semuanya, ingat lagi, tergantung dari energetic state kamu. Kalau misalnya kamu percaya ini bakal terjadi, pasti terjadi. Kalau misalnya enggak pun, itulah yang jadi kebenarannya gitu. Tapi kita pastinya ngeharapin sesuatu yang bagus yang terjadi kan ya gitu. Kedepannya makin banyak pemahaman lagi, makin banyak PR lagi yang jelas gitu. Jadi kamu jangan lupa untuk kerjain PR-nya, dan PR ini pastinya kita bakal bahas juga di minggu depan. Oke? Video hari ini selesai di sini. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video, and let me know how you think in the comments, and I'll see you on another video. Bye bye.